Sementara itu berpindah kepada Kaisar Yingho, ia pun melihat 7 garis yang artinya hidup tergantung pada seutas benang. Lalu Kaisar Yingho mengeluarkan para anak buahnya dan menyuruh mereka untuk pimpin pasukan untuk menghabisi ras manusia. Ia mengatakan kecuali jika bintang ungu jatuh dari langit, jika tidak ras manusia pasti akan hancur. Kembali kepada Chuyun yang menyatu dengan tubuhnya di sebuah hutan yang di situ ada rusa putih. Rusa putih mengatakan 1 jiwa 2 tubuh memang sangat cepat. Ia memberitahukan kepada Chuyun jika dapat menghubungkan 2 daerah tersebut maka dapat mencapai level berikutnya. Namun kata Chuyun jika itu tidak terjadi, ia juga bisa naik level karena ia punya kerajaan. Chuyun pun pergi karena teman-temannya masih menunggunya di luar. Rusa putih mengingatkan bahwa cuaca ini terjadi tiba-tiba, fenomena langit terjadi. Jika terjadi bencana, ia berharap bahwa Chuyun tidak meninggoy lagi. Kata Chuyun, kedamaian ras manusia belum terjadi sepenuhnya, mestinya ini bukan gilirannya untuk meninggoy. Kemudian ia pun tiba di keluarga kerajaan Daco. Ia dipeluk oleh Nona Huayan. Lalu teman-temannya seperti Nona Bing sangat senang akhirnya Chuyun telah kembali. Yozai juga bilang pastinya bos Chuyun tidak akan meninggoy semudah itu. Terlihat di situ juga ada Nona Sumo yang adalah putri keluarga kerajaan yang terkejut karena Chuyun telah kembali. Dan ia ingin dijadikan cucu oleh Chuyun. Tidak lama para guru besar muncul seperti Dongfang dan yang lainnya yang memberitahukan bahwa terjadi pergerakan di wilayah perbatasan. Nona Yeling menduga bahwa itu adalah ras iblis yang mulai bergerak. Dongfang mengingatkan bahwa serangan suku iblis kali ini akan lebih besar daripada sebelumnya. Teman-teman Chuyun pastinya bersemangat untuk melawan ras iblis. Namun kata Nona Bing sepertinya ras iblis ingin benar-benar menyerang secara penuh. Karena mengetahui bahwa Liu Xiang sedang terluka parah. Karena Liu Xiang merupakan komandan umat manusia. Nona Sumo menceritakan bahwa ada orang-orang yang menggosip bahwa mereka menyebarkan berita kerajaan Chu yang akan jatuh. Diperlihatkanlah sebelumnya orang-orang di sekitar seperti warga dan lainnya membicarakan bahwa klan iblis akan menyerang dengan penuh. Ditambah lagi Chuyun yang mereka harapkan sebelumnya sudah meninggoy. Di saat itulah muncul Nona Sumo yang tidak suka dengan para warga yang menyebarkan berita. Salah satu wanita yang adalah warga menanyakan, bukankah benar memang Liu Xiang adalah komandan umat manusia tapi terluka parah saat ini? Kembali ke Chuyun, ia bilang ini adalah trik yang jitu untuk membiarkan para warga dan ras manusia kehilangan keyakinan dalam mengalahkan ras iblis karena ketakutan mereka merusak dengan cara merusak moral manusia. Chuyun menanyakan kepada Nona Bing bagaimana luka yang dialami oleh Liu Xiang. Kata Nona Bing bahwa Liu Xiang masih terluka dan koma dan lukanya cukup parah dan luka-luka itu hanya bisa disembuhkan secara perlahan dengan obat mujarab. Martial Emperor Sutra Ungu yang adalah Nona Muli ia pun mengingatkan bahwa kita harus membangun kembali kepercayaan diri untuk melawan ras iblis. Chuyun punya sebuah solusi. Nona Bing menanyakan solusi apa yang dipunya oleh bos Chuyun. Setelah hal itu diperlihatkanlah para warga membicarakan bahwa mereka dipanggil oleh 7 jenderal ke sini. Mereka menduga nampaknya mereka akan disuruh untuk melarikan diri. Tidak lama 7 jenderal dan para guru besar tiba. Nona Bing memberitahukan ia mengetahui bahwa ada rumor yang menyebarkan berita di kalangan orang-orang akhir-akhir ini. Nona Bing bilang bahwa komandan Liu Xiang tidak meninggoy dan hanya tidak bisa bertarung sementara waktu. Mendengar itu para warga menjadi panik. Siapa yang akan menahan serangan ras iblis? Apakah mereka akan meninggoy? Kemudian Chuyun muncul dan menegaskan apakah para warga bersedia percaya bahwa ia dapat menciptakan keajaiban lainnya karena sekarang ia tidak meninggoy seperti yang diberitakan. Mendengar hal itu para warga menjadi bersemangat untuk melawan suku iblis karena mereka percaya kepada Chuyun. Sementara itu di perbatasan salah satu bawahan atau tangan kanan Liu Xiang memprovokasi para prajurit lainnya, yakni untuk menyerah saja karena Liu Xiang saja sudah meninggalkan mereka.
Tidak lama muncul Chuyun dan lainnya di sana. Bawahan Liu Xiang itu terkejut mengapa Chuyun tidak meninggal di tangan Supreme Emperor Yingho. Chuyun mengetahui bahwa tangan kanan Liu Xiang ini adalah orang yang mengganggu ras manusia dengan menyebarkan berita untuk menghancurkan moral pasukan sebelum bertarung. Chuyun menekan prajurit itu dengan kekuatannya. Prajurit itu awalnya akan melarikan diri, tapi Chuyun berhasil menghabisinya dari kejauhan. 凭什么还要我们为这个扰乱军心？ Chuyun menegaskan kepada semua prajurit bahwa ia dan teman-teman tidak akan pernah menyerah untuk melawan ras iblis. Salah satu prajurit berkata, tidak ada komandan Liu Xiang. Bagaimana caranya mereka bisa bertarung? Nona Bing pun mengatakan bahwa ia akan mengangkat Chuyun sebagai komandan baru umat manusia karena kekuatan Chuyun terlihat jelas oleh semua orang. Ditambah lagi, Chuyun adalah seorang marsekal agung. Mendengar hal itu, para prajurit pun bersemangat karena Chuyun sudah membuktikan dirinya bisa kembali hidup-hidup dari suku iblis. Dan mereka percaya kepada Chuyun akan membawa mereka untuk mengalahkan ras iblis. Semuanya pun menghormat dan menyambut Chuyun sebagai marsekal atau komandan yang baru. Para prajurit juga menghormat dan meminta untuk memimpin mereka mengalahkan ras iblis. Sementara itu di kota prawarga terlihat banyak yang membawa tas perlengkapan atau perbekalan. Dikatakan oleh para warga bahwa mereka membawa makanan dan minuman ke garis depan untuk para prajurit. Salah satu warga wanita juga akan pergi untuk pulang dan mencari sesuatu untuk ia sumbangkan ke garis depan. Berpindah di tempat lainnya, alkemis yang sebelumnya ditolong oleh Chuyun, ia mengatakan ia tidak tidur selama berhari-hari karena perang garis depan akan segera pecah. Ia tidak tidur karena fokus menyempurnakan pil yang cukup banyak untuk para prajurit. Di tempat lainnya ada seorang jenderal yang sedang menyuruh para anak muda untuk pergi saja dikarenakan tidak cocok masuk militer. Tapi dua pemuda dan satu gadis bilang bahwa umat manusia dalam bahaya. Mereka adalah umat manusia dan sudah sewajarnya melakukan sesuatu untuk melawan ras iblis. Dan juga tidak diam begitu saja. Namun tidak lama muncullah para kakek legend yang adalah pasukan penembak serigala. Salah satu kakek legend mengingatkan anak muda lebih baik pikirkan masa depan. Sedangkan mereka adalah kakek-kakek. Walaupun meninggal di medan perang itu sebuah kehormatan besar dalam hidup. Tiga kakek legend itu pun bersedia untuk melawan ras iblis. Kata jenderal, ras manusia memiliki seorang panglima besar yang tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Dan juga para prajurit yang mengorbankan nyawa mereka. Dan itulah pasti akan mencapai kemenangan akhir. Kembali kepada Chuyun yang memakai pakaian komandannya. Ia pun memberitahukan kepada semua prajurit untuk melindungi orang-orang di belakang. Untuk melindungi orang-orang di belakang, kita harus tidak takut perang, tidak takut bertarung. Jika ras iblis datang, maka kita harus berjuang sampai akhir. Sementara itu di kota Nanbing, orang-orang membicarakan bahwa pasukan garis depan mereka akan melawan suku iblis. Dua manusia harimau itu membicarakan mereka mendengar bahwa ras iblis mempunyai lebih banyak pasukan daripada pasukan manusia. Mereka berdua menduga pertempuran ini tampaknya akan membawa bencana. Di sisi lainnya, Yafu Yaxin sedang berbicara. Mereka yakin dengan Chuyun memimpin pasukan pasti bisa mengalahkan ras iblis. Tapi salah satu dari mereka meragukan karena suku iblis punya kaisar kunang-kunang dan juga kaisar kekacauan. Pastinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Mereka berdua juga melihat keadaan Nona Landroh yang belum sadar. Kembali ke tempat alkemis, mereka sedang menyempurnakan pil yang sangat banyak. Sementara itu di garis depan, Bufan mengecek dengan intuisinya dan memberitahukan kepada teman-teman Chuyun bahwa ras iblis mungkin akan mengirimkan puluhan juta tentara untuk menyerang. Teman-teman Chuyun mengetahui itu 1000 kali lebih banyak daripada tentara manusia mereka. Ditambah lagi, kata Guman, Chuyun belum kelihatan selama 3 hari terakhir ini. Nona Yeling juga khawatir ras iblis akan berpelang melawan mereka dalam pertarungan hidup dan mati.
Chuyun muncul di sana dan memberitahukan bahwa kita telah memulihkan banyak wilayah yang hilang sepanjang perjalanan. Ia mempertanyakan apakah teman-temannya masih takut dengan pertempuran terakhir ini. Yozai menanyakan ada perbedaan tentara yang sangat banyak di antara klan iblis dan manusia. Tapi kata Chuyun jangan khawatir karena ia punya rencananya sendiri. Tidak lama suku iblis datang. Salah satu suku iblis yang adalah manusia binatang bilang bahwa jika Chuyun cukup pintar harusnya bisa bergabung dengan suku iblis. Tapi Yoyo langsung saja menyerang manusia binatang itu yang banyak bicara. Setelah hal tersebut, Chuyun memberitahukan kepada teman-temannya, Nona Bing, Bufan, Guman yang berada di penyerangan sayap kiri. Sedangkan Nona Yeling, Yoyo, dan Nona Hua menyerang di sayap kanan. Sedangkan untuk Yozai, ia akan memimpin pasukan sendirian dalam penyergapan di luar hutan. Yozai memprotes mengapa Chuyun memindahkannya ke daerah belakang. Apakah Chuyun berpikir ia tidak bisa bertarung? Tapi Chuyun bilang pastinya Yozai akan sangat berguna nantinya. Percaya saja kepada Lord Chuyun. Kemudian Chuyun naik ke atas. Teman-teman Chuyun meragukan apakah rencana dari bos mereka untuk mengalahkan ras iblis. Apalagi tentara ras iblis yang begitu banyak. Tapi Nona Bing yakin bahwa Chuyun pasti punya rencananya sendiri. Sementara itu Chuyun sudah menyiapkan sebuah formasi. Ia mengatakan sudah sepantasnya hari ini untuk menagih hutang darah yang telah ditanggung ras iblis selama ratusan tahun. Terlihat para ras iblis akan mulai untuk menyerang. Teman-teman Chuyun juga sudah bersiap untuk menyerang. Para prajurit meniupkan trompetnya pertanda bahwa pertempuran akan dimulai. Hingga akhirnya pertempuran pun menjadi pecah di antara suku iblis dan juga ras manusia. Namun di tengah pertempuran salah satu prajurit mengatakan kepada Yoyo bahwa mereka kalah jumlah dengan ras iblis. Tapi kata Yoyo, tenang saja, ikuti aturan yang diterapkan oleh Chuyun. Sementara para iblis yang unggul dalam segi jumlah, mereka nampaknya akan menghabisi para manusia ini. Mereka pun akan menyerang dari kedua sayap. Pasukan iblis itu punya rencana untuk mengepung teman-teman Chuyun. Teman-teman Chuyun mengetahui bahwa mereka kalah jumlah. Ditambah lagi ras iblis itu mencoba untuk mengepung dan juga memecah belah pasukan manusia. Meski begitu, kata Guman, mereka tidak akan gentar. Mereka pun menyerang ras iblis tersebut. Kembali ke Chuyun yang memerintahkan Guman untuk menembus ras iblis ke daerah timur laut, Nona Bing ke daerah arah selatan. Guman yang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengepung Jenderal Iblis. Di sisi lainnya diperlihatkanlah manusia serigala mengepung pasukan manusia. Manusia serigala bilang bahwa seluruh pasukan manusia telah dikepung dan akan dihabisi oleh mereka. Tapi saat itu Nona Bing langsung muncul untuk menyelamatkan pasukan manusia. Nona Bing nampaknya mengetahui pembentukan pasukan iblis ini tampaknya sedikit familiar. Lalu kemudian tiba-tiba saja manusia serigala menghilang oleh suatu kekuatan yang muncul dari bawah tanah. Yang mungkin itu adalah dari Lord Chuyun. Chuyun memanggil Nona Yeling. Nona Yeling melaporkan bahwa pasukan iblis tampaknya telah mengepung pasukan manusia. Tapi sebaliknya ia dibagi ke dalam bentuk formasi Taiyin oleh tentara kita. Kata Chuyun, Nona Yeling tahu apa yang harus dilakukan oleh Nona Yeling. Nona Yeling langsung mengeluarkan kekuatannya dan membuat para pasukan iblis itu menjadi lenyap oleh kekuatan. Sedangkan para prajurit yang terluka parah berhasil pulih kembali oleh kekuatan itu. Guman menyadari bahwa Chuyun telah menerapkan formasi penyembuhan yang dibantu oleh Nona Yeling. Muncullah Bufan di sana dan yang lainnya yang memberitahukan kepada Guman bahwa Chuyun sengaja membuat pasukan iblis membentuk formasi pengepungan agar Chuyun dengan mudah bisa menyerang dengan satu gerakan. Bahkan bos Chuyun juga menggunakan prajurit iblis sebagai bahan pengorbanan untuk memulai formasi.
Teman-teman Chuyun mengetahui pastinya Chuyun telah membuat rencananya bagus. Di sisi lainnya, klan iblis kambing ingin menyerang formasi Chuyun, tapi Chuyun dengan mudah menghalau serangan mereka. Yozai memuji rencana Road Chuyun yang juga menyiapkan rencana untuk menghalau pasukan cadangan dari ras iblis. Akhirnya Yozai yang ada di dalam hutan maju bersama pasukan untuk menyerang ras iblis. Ras iblis yang adalah manusia serigala mengancam pasukan manusia. Tunggu, karena kaisar suku iblis akan muncul untuk membalaskan dendam. Terlihat pasukan iblis pun lenyap dan habis daerah sana. Para prajurit percaya kepada Chuyun sebagai komandan baru umat manusia. Di tempat lainnya, Kaisar Kekacauan dan Kaisar Kunang-Kunang yang adalah manusia rusak. Mereka berdua nampaknya sedang memantau. Kaisar Kekacauan bilang bahwa para manusia ini berpikir bahwa mereka sudah menang. Padahal mungkin ini baru saja permulaan. 我们居然赢了！我会让你们加倍奉还！